wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi binikmatihi tatimmu sholihat wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ashabihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alu hasna idza sita sahla. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita bertemu kembali di kajian Zoomiyah kita bersama Ustaz Taufikur Rahman. Hari ini kita akan mengkaji ilmu hadis. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Kepada Ustaz Taufikur Rahman, persilahkan Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ij'alna minas salihin waj'alna minasy syakirin waj'alna min 'ibadikas sabirin. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya zahir maupun batin. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan sehat kepada kita, luangan waktu untuk mengkaji ayat-ayat dan sunnah-sunnah Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam mengamalkannya dan juga memberikan ilmu yang manfaat yang bisa menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat iring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh pengikutnya. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin di bab raja ya Mas Ibu ya. Di bab raja. Dan insyaallah kita akan bahas di hadis ke-13 ya, melanjutkan hadis yang minggu lalu ya, bulan lalu. Ya. Baik. Dipersilakan Ibu dibaca hadisnya, kemudian diterjemahkan. Tafadhal, sekalian berlatih membaca hadis. Tafadhal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna qu'udan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana Abu Bakrin wa Umru radhiyallahu anhuma fi nafarin. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhurina fa'abta'a alaina faqasina an yuqtata'a dunana wa fariqna fakunna wa fakunta awwala man fazi'a fakharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta itu haiton bil ansor wat karol hadisa fitulihi ila qoli faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittat faman lakita wa ra'a hadzal haiti yashhadu alla ilaha illallah mustaiqinan biha qalbu wa basirhu bil jannati. Rawahul Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita, kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama kami ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an serta beberapa orang lain. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berjalan meninggalkan kami dan lama tidak kembali kepada kami. Kami semua cemas, jangan-jangan beliau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dan jauh dari kami. Kami semua khawatir dan aku adalah orang yang paling pertama khawatir. Aku pun keluar mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai ke sebuah kebun milik orang Ansor.
Dan Abu Hurairah pun menceritakan hadis yang panjang itu hingga sampai pada ucapan Rasulullah SAW, pergilah kamu, siapa saja yang kamu temui di balik kebun itu, dan ia bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, ia yakini sepenuh hati, maka beritakan kepadanya tentang surga. Hadis riwayat Muslim. Baik. Ini hadis menceritakan tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikala beliau duduk-duduk bersama Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini orang yang jarang sekali ya berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajar saja beliau orang yang banyak menghafal apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah. Dan dikala yang lain tidak ada semangat untuk menghafal apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sedangkan Abu Hurairah, Masya Allah, beliau adalah orang yang sangat semangat dan hafalannya begitu kuat untuk menghafal apa yang terjadi pada Rasulullah dan juga ucapan-ucapan beliau. Ini salah satunya, sebenarnya hadis ini panjang ya. Sangat panjang sekali ceritanya. Cuma disingkat saja di dalam kitab ini ya. Jadi kata Abu Hurairah, kami duduk bersama Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Ya, tentu dalam satu kelompok yang banyak manusia ya. Tentu pada berkumpul sedang berbicara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Rasulullah berdiri dan beranjak ya dari kami. Lama tidak kunjung tiba, sampai-sampai semuanya khawatir. Semuanya khawatir, takut-takut terjadi sesuatu yang tidak diingin seperti Rasulullah mungkin saja ya menghilang atau ada musuh-musuh yang ingin membunuh beliau. Seperti itu, semuanya khawatir sekali. Itulah kecintaan para sahabat-sahabat Rasulullah kepada baginda Rasulullah. Yang cintanya sama sekali tidak mungkin bisa disusul oleh orang-orang setelahnya. Sehingga wajar saja mereka ketika Rasulullah sudah wafat saja, seperti Abu Bakar, Umar menginginkan apa? Menginginkan dikubur di samping baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bicara Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang mulia lainnya, kalau bicara cinta, tidak ada yang membandingi cinta mereka kepada Rasulullah seperti orang-orang yang mutaakhir, orang-orang yang setelahnya. Nggak mungkin bisa. Cinta mereka begitu dahsyat. Ya. Sehingga kalau ada orang yang merasa lebih cinta kepada Rasulullah daripada para sahabat sampai membuat-buat ibadah atau membuat-buat acara untuk mencintai Rasulullah yang tidak pernah diajarkan Rasulullah, maka kalaulah itu benar, pasti sahabat-sahabat yang mulia, mereka adalah orang yang pertama melakukannya. Begitu. Seperti mungkin ada istilah haul, kematian seseorang. Kalau sudah 1 tahun ada istilah haul. Kalau memang itu sunnah, para sahabat sudah menghauli Rasulullah. Ada istilah maulid, kelahiran Rasulullah dirayakan. Kalaulah itu baik, pasti sahabat yang begitu cinta kepada Rasul, mereka akan melakukannya. Dan perbuatan-perbuatan yang lain, yang tentu saja para mutaakhirin, orang-orang setelah para generasi sahabat, generasi tabi'in, banyak membuat-buat dalam ibadah, dan dengan alasan mereka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah dusta. Ya. Nah kemudian, kata Abu Hurairah, saya adalah orang yang paling pertama khawatir. Kata siapa? Kata Abu Hurairah. Bagaimana tidak? Kedekatan Rasul dengan Abu Hurairah itu dahsyat sekali. Dan kita sudah pernah bahas hadis sampai-sampai Rasulullah dikala mau minum susu pemberian dari orang lain, Rasulullah mempersilahkan Abu Hurairah dulu yang minumnya. Rasulullah mempersilahkan Abu Hurairah untuk meminumnya duluan. Tapi kemudian apa? Abu Hurairah menolak.
Kemudian Rasulullah dulu minum dan Abu Hurairah mencari mulut bekas minum ya beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicari. Kemudian ketika terlihat di situ adalah di gelasnya ya, bekas mulut Rasulullah langsung ditempelkan ke mulut Abu Hurairah. Masya Allah, saking cintanya Abu Hurairah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul pun saking cintanya juga kepada Abu Hurairah. Ya, karena luar biasa jasa-jasa Abu Hurairah dalam menyebarkan hadis dahsyat sekali yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Masya Allah. Baik. Kemudian kata Abu Hurairah, saya yang pertama khawatir, saya mencari Rasulullah sampai saya mendatangi pagar milik sahabat Ansar dan ceritanya panjang sekali ya di situ. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, pergilah kamu. Siapa orang yang kamu jumpai di belakang haid, di belakang pagar ini nih, pagar milik sahabat Ansar, dia adalah seorang muslim yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad itu Rasulullah, yakin dari hatinya, kabarkan mereka itu pasti masuk surga. Enggak mungkin mereka masuk neraka. Ini memberikan gambaran keutamaan tauhid. Keutamaan kalimat tauhid dan meyakininya. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah ini kan kalimat tauhid. Ya. Yang kita sudah pelajari bagaimana syarat-syarat kalimat tauhid, harus berilmu, mengetahui maknanya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Harus yakin bahwasannya yang disembah hanya Allah, nggak ada yang lain. Ya, dan harus patuh. Semua aktivitas hidup kita dalam melaksanakan sesuatu diniatkan untuk patuh kepada Allah. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah, wajib kita mentaatinya. Seandainya tidak mampu, maka hendaknya beristighfar kepada Allah dan cari perbuatan yang teringan untuk melakukannya. Allah memerintahkan berdiri kalau kita tidak mampu, diberikan rukhsah duduk. Duduk tidak mampu dalam salat, berbaring. Berbaring tidak mampu, berisyarah. Ya, kan seperti itu. Ya. Jadi kata Rasulullah, orang yang menyaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya dan hambanya, kabarkan kepada dia bahwa dia akan masuk surga. Ini memberikan gambaran jangan kita mudah langsung mengkafir-kafirkan orang lain. Apalagi mereka masih yakin dengan kalimat syahadatain. Jangan pernah kita mengklaim orang berhak masuk neraka dan kemudian membersih-bersihkan diri kita bahwa kita yang berhak masuk surga atau kelompok kita yang masuk surga. Wal'iyadzubillah. Ini memberikan gambaran harus hati-hati seorang mukmin menuding kepada mukmin yang lain kepada tudingan atau tuduhan-tuduhan yang memberikan gambaran mereka sudah fasik atau kafir atau munafik. Sangat harus hati-hati sekali. Nah, seperti itu. Karena orang yang yakin dengan syahadatain, dengan dua kalimat syahadat, maka jaminannya adalah mereka pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Dan itu ada pada hadis yang kita barusan perhatikan atau kita baca. Mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala sampai mati kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang dikabarkan oleh Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan di hadis selanjutnya Ibu. Tafadhal. Tafadhal Ibu. Dilanjut hadis yang ke-14 siapa? Boleh. Jangan di-mute. Semuanya di-mute.
Saya boleh Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, boleh. Wa an Abdullah bin Amri wa bin al-Asi radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala qaulallahi azza wa jalla fi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni ala ila ayyah wa qala Isa sallallahu alaihi wasallam in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Fa rafa'a yadayhi wa qala Allahumma ummati ummati wa bakayat Ustaz Wa baka. wa baka fa qala Allahu azza wa jalla ya Jibril idhhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkika fa'atahu Jibrilu fa'akhrahu Tadi bacanya maaf. ya Fasalhu ma yubkihi, bukan yubkiha ya. Ma yubkihi. Ya. fasalhu ma yubkihi fa'atahu Jibrilu fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lamu faqala Allah ta'ala ya Jibril idhab ila Muhammadin faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk rawahul Muslim. Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Azza wa Jalla tentang Ibrahim alaihissalam. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Barang siapa yang mengikuti, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan ucapan Isa alaihissalam, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu beliau mengangkat kedua tangan seraya berdoa. Ya Allah, umatku, umatku. Setelah itu beliau menangis. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya Jibril, pergilah temui Muhammad. Dan Rabbmu lebih tahu, lalu tanyakan apa yang membuatnya menangis. Jibril pun datang kepada beliau. Kemudian beliau menceritakan apa yang difirmankan Allah itu. Padahal dia lebih tahu. Lalu Allah berfirman, ya Jibril, pergilah temui Muhammad, lalu katakan, kami akan meridhoimu atas umatmu dan tidak menyakitimu. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hadis ini diceritakan oleh Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As ini termasuk orang yang tertinggal ya masuk dalam Islam. Amr bin As barengnya sama dengan Khalid bin Walid. Dia masuk Islam di tahun ke-9 atau tahun 10 Hijriah ya. Ini anaknya namanya Abdullah bin Amr. Ya, Abdullah bin Amr. Baik. Abdullah bin Amr mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Al-Quran pada surah Ibrahim 36. Ini adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk keturunan-keturunannya. Itu dimulai dari ayat ke-35 pada surah Ibrahim ya. Dimulainya. Beliau minta, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta supaya beliau dan keturunannya dijauhkan dari menyembah kepada selain Allah. Jadi menyembah kepada apa? Berhala-berhala. Beliau minta untuknya dan keturunannya supaya tidak menyembah selain Allah. Menyembah berhala ya. Dan beliau mengatakan bahwa ini doa Nabi Ibrahim diabadikan dalam Al-Quran ayat 36 ini. Ya Rabb, sesungguhnya mereka yakni berhala telah menyesatkan kebanyakan manusia. Berhala ini bukan hanya sekedar patung ya. Kuburan atau jimat atau pepohonan dikala disembah, maka itu pun termasuk berhala. Makanya berhala umat ini yang paling nampak dan sering dilakukan oleh orang adalah jimat dan kuburan.
Ya, karena banyak syubhat yang ditanamkan oleh para guru-guru mereka ya, atau para pengajar-pengajar. Syubhat terhadap kuburan ini untuk umat ini ya melebihi daripada berhala-berhala ya. Karena umat ini tidak pernah menyembah berhala kecuali mungkin sedikit yang ingin dibayar, mungkin iya ya, atau menjaga tempat-tempat peribadatan orang-orang kafir ya. Tapi kalau kuburan, subhanallah, dahsyat sekali. Orang mencari berkah di kuburan, meminta-minta cepat jodoh di kuburan, meminta hajat atau kebutuhannya dipenuhi di kuburan, la ilaha illallah. Sampai-sampai mengatakan wali ini telah memberikan kebaikan kepada kami, wali yang sudah mati. Ya Allah ya Karim, wa'iyadzubillah. Baik, nah ini doa Nabi Ibrahim mengatakan, "Faman tabi'ani fa innahu minni." Siapa yang mengikuti aku maka dia termasuk golonganku. Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Dan siapa yang mendurhakai aku maka engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Nabi Ibrahim tidak mendoakan jelek kepada keturunannya. Jadi siapa yang mendurhakai aku, yang membangkang dan tidak mentaati aku, Nabi Ibrahim justru meminta kepada Allah, fa innaka ghafurur rahim. Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu adalah sikap orang saleh. Kalau keturunannya salah, keturunannya durhaka, jangan langsung didoakan keburukan, jangan. Tapi mintalah ampun kepada Allah untuk diampuni keturunan-keturunannya. Nah ini adalah sikap Nabi Ibrahim alaihissalam. InsyaAllah. Jadi beliau mengatakan kepada Allah, Ya Rabb, orang yang mendurhakai aku, engkau Maha Pengampun, engkau Maha Penyayang. Maksudnya ampuni dan sayangi mereka ya Allah. Nah begitu. Masya Allah kan? Ini doa yang bagus. Ya, kalau kita berdoa untuk keturunan kita, untuk cucu-cucu kita dan seterusnya, ya, jangan minta disiksa keturunan kita, tapi sekalipun mereka membangkang, justru mintalah terus ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga kisah Nabi Yakub alaihi salam kan, anaknya yang begitu dengki dan menyakiti ayahnya, tetap saja beliau memintakan ampun untuk mereka di waktu sahur ya, Masya Allah. Baik, kemudian ucapan Nabi Isa dibaca oleh Rasulullah. Dan ini pun dibaca terus dikala beliau sholat tahajud. Pernah di satu malam beliau tahajud mengulang-ulang ayat pada surah Al-Maidah 118. Ya. Supaya umatnya diampuni maksudnya ya, supaya umatnya diampuni, membaca doa atau kalimat Nabi Isa alaihissalam di ruku dan sujudnya. Begitu lama ruku dan sujud dalam tahajudnya. Ini pernah dibaca juga dalam satu waktu ya, satu malam setelah Isya Rasulullah sholat malam sampai subuh. Sampai subuh. Insya Allah. Sampai Abdullah bin Arut yang melihatnya begitu heran. Ada apa kan? Dan Rasulullah sholat malam, ya begitu lama ruku dan sujudnya dan berdirinya juga. Insya Allah. Dan beliau mengucapkan kalimat ini. Ucapan Nabi Isa yang diabadikan dalam Al-Quran Al-Ma'idah 118. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Rabb, jika engkau menyiksa mereka, ini ucapan Nabi Isa untuk umatnya ya, untuk umatnya. Ya Rabb, jika engkau menyiksa mereka, fa innahum 'ibaduk, sesungguhnya mereka itu hamba-hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maksudnya, Nabi Isa ini minta umatnya diampuni semua, sekalipun yang membangkang. Ya begitu ya. Beliau pengen begitu. Ya, beliau pengen begitu. Nah, setelah membaca dua ayat tadi, Rasulullah juga pengen ya berdoa untuk umatnya semua, mau yang taat mau yang tidak, pengen beliau diampuni umatnya. Sampai beliau mengucapkan apa? Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Ampuni juga mereka ya Allah yang mendurhakaimu. Ya, ampuni mereka. Makanya dalam bab syafaat Rasulullah mengatakan kan,
Syafaati li ahli al-kabair. Syafaatku itu akan diberikan untuk pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa pelaku dosa besar seperti mabuk, zina, pencuri, dan yang lainnya dosa-dosa besar. Seandainya mereka tidak sampai jatuh dalam kekafiran, dan kesyirikan, Rasulullah akan memberikan syafaat kepada mereka, kepada pelaku dosa-dosa besar. Dan ini yang disebut maqam mahmudah, kan? Tempat yang terpuji, yang Allah berikan khusus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi untuk orang yang taat, apalagi untuk orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu akan lebih cepat dan lebih membahagiakan syafaat baginda Rasulullah kelak di hari kiamat. Jadi Rasulullah ketika membaca dua ayat tadi mengatakan, ya Allah, umatku juga selamatkan ya Allah, sampai beliau sambil menangis memikirkan umatnya, karena umatnya tidak mungkin semuanya taat. Pasti ada yang membelot, ada yang mendurhakai Allah, ada yang membangkang kepada Allah. Beliau minta kepada Allah supaya umatnya pun tetap dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan. Sambil menangis beliau. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Sering beliau melakukan tangisan-tangisan karena memikirkan umatnya. Saking cintanya beliau dan mengkhawatirkan umatnya. Lihatlah baginda Rasulullah menangisi kita supaya kita selamat. Bagaimana kita? Tinggal bagaimana kita? Ya, apakah kita pun berjuang seperti perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya untuk membela Al-Quran, membela sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Rasulullah perjuangannya untuk menyelamatkan umatnya? Kita pun harusnya membalas dengan cinta dan kesungguhan cinta kita kepada beliau. Bagaimana kita menjalankan sunnah-sunnah beliau semampu kita dan mendakwahkannya agar orang cinta dengan sunnah baginda Rasulullah yang seperti Rasulullah mencintai kita sampai ingin kita selamat kelak di hari kiamat, sampai beliau sering menangis dan berdoa kepada Allah untuk umatnya. Insyaallah. Kemudian Allah memperhatikan baginda Rasulullah. Disuruhlah Jibril untuk menghadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tentu lebih tahu tentang itu. Tapi ini adalah gambaran bagaimana begitu Allah mencintai kepada Nabi Muhammad. Begitu sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Begitu perhatiannya Allah kepada Nabi Muhammad dan umat-umatnya juga. Dan untuk menunjukkan keagungannya diutuslah Jibril. Jibril adalah malaikat termulia, malaikat teragung, malaikat yang sangat luar biasa dekatnya dengan Allah. Malaikat yang begitu kuat dan terpercaya atau amanah dalam menyampaikan risalah-risalah yang Allah perintahkan. Malaikat Jibril diperintahkan untuk bertanya, apa yang membuat kamu menangis wahai Muhammad? Apa? Kemudian setelah datang dan ditanya, apa yang membuat kamu menangis wahai Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad menceritakan, dan Allah sebetulnya tahu tentang itu. Tapi ini adalah untuk sebuah kisah yang diabadikan dalam sunnah dan kemudian didengar oleh umatnya. Bagaimana Rasulullah perjuangannya dan begitu banyak tangisannya untuk umatnya. Bagaimana? Coba lihat. Sampai-sampai apa kata Allah? Wahai Jibril, temuilah Muhammad dan katakan, inna sanurdika fi ummatik. Kami akan membuat kamu senang. Kami akan membuat kamu senang atas umatmu. Yani umatmu semua akan diampuni. Umatmu semua akan diampuni. Umatmu semua akan diridhai oleh Allah selagi tidak melakukan kekafiran dan kesyirikan. Sekalipun mungkin mereka adalah para pendurhaka-pendurhaka. Seandainya mereka mau tobat, Allah akan ampuni semua kesalahannya. Masya Allah. Wala nasu'uk.
dan kami tidak akan berbuat buruk kepadamu dan kepada umatmu. Kami tidak akan membuat buruk kepadamu, menimpakan berbagai macam keburukan kepadamu dan umatmu. Lihatlah bagaimana Allah begitu cintanya kepada Nabi Muhammad dan umat ini. Bagaimana begitu kasihnya Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umat ini. Insya Allah. Insya Allah. Yang begitu pendek umurnya tapi pahalanya melimpah. Ya, begitu pendek umurnya tapi satu hari atau satu malam bisa melimpah melebihi daripada orang-orang yang beribadah puluhan tahun, seperti mendapatkan malam Lailatul Qadar, salat di dalamnya, beramal saleh di dalamnya, itu seimbang dan bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, Masya Allah. Itulah kasih sayang dan cintanya Allah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diakui sebagai umat baginda Rasulullah, sehingga kita akan diberikan syafaat yang bisa menyelamatkan kita dari berbagai macam huru-hara dan kesulitan kelak di hari kiamat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan di hadis selanjutnya, hadis ke-15. Tafadhal dibaca. An Mu'adzi bi Jabalin radhiyallahu anhu qala kuntu ridafan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala ya Mu'adzu hal tadri ma haqqullah ala ibadi wa ma haqqul ibadi Allah qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu qala fa inna haqqallah 'alal ibadi an ya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa haqqal ibadi 'alallah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an faqultu ya Rasulullah afala ubashirun nasa qala la tubashirhum fayattakilu. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, saya menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas keledai. Kemudian beliau bertanya, wahai Mu'adz, tahukah kamu apakah hak Allah atas hambanya? Dan apakah hak hamba atas Allah? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya hak Allah atas hambanya adalah mereka menyembah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Sedangkan hak hamba atas Allah adalah tidak menyiksa orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian saya bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah saya menyampaikan kabar gembira ini kepada orang banyak? Beliau menjawab, janganlah kamu kabarkan berita gembira ini kepada mereka, karena mereka nanti akan berlaku seenaknya. Baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Menjelaskan tentang keutamaan kalimat tauhid ya. Dan juga ilmu tentang tauhid. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini sahabat yang juga sangat dicintai oleh Rasulullah. Beliau adalah sosok pemuda yang badannya tegap, wajahnya tampan, insyaallah ya. Beliau juga orang yang banyak menghafal dari hadis-hadis Rasulullah dan juga mendapatkan nasihat dan pujian dari Rasulullah. Beliau pernah satu waktu diponceng oleh Nabi, posisinya di belakang, di atas keledai ya. Orang-orang Arab tuh kalau ingin santai biasanya pakai keledai. Ya. Kalau ingin santai mereka itu biasanya naik keledai. Karena keledai ini larinya nggak cepat seperti kuda, lambat ya. Sama seperti Abdullah bin Umar, sahabat-sahabat yang lain. Ya dikala mereka ingin bersantai biasanya naiki keledai ya. Baik. Nah di sini kata Mu'adz bin Jabal, saya pernah dibonceng oleh Rasulullah di atas keledainya.
kemudian ya ada obrolan-obrolan, salah satunya adalah Rasulullah memanggil-manggil saya, ya Mu'ad. Sebetulnya kalimatnya panjangnya sampai 3 kali Rasulullah manggil. Ya Mu'ad. Kemudian Mu'ad mengatakan labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Ya Mu'ad labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Ya Mu'ad labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Gitu kan? Wahai Mu'ad. Kemudian menimpali Mu'ad. Sampai 3 kali sebetulnya. Sebetulnya ini adalah kalimat yang amat penting untuk diingat dan diperhatikan. Nah di sini dalam obrolannya ketika dibonceng, wahai Mu'ad, tahu nggak hak Allah atas hambanya? Dan tahu nggak hak-hak hambanya atas Allah? Kemudian adab atau etika para sahabat, mereka tidak sok tahu ya. Mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya. Ini pun harus menjadi adab untuk kita ya. Dikala kita ditanya suatu masalah, kalau tidak tahu jangan sok tahu. Katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Begitu ya. Ini adab atau etika. Kecuali ini terutama dalam agama ya. Ya, kecuali kalau kita tahu tentang ilmu itu maka jawab. Ya. Kalau kita tidak tahu ilmu itu maka wajib kita jawab. Nah di sini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hak Allah atas hamba-hambanya adalah menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan ibadah itu pengertiannya seperti ucapan yang sangat bagus dalam definisinya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, ibadah itu adalah pengertiannya seperti dalam kitab-kitab tauhid, melaksanakan perintah Allah ya, atau taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya melalui pengajaran dari para rasul-rasulnya. Ya kalau kita adalah seperti dari pengajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini disimpulkan bahwa ibadah itu adalah tauqifiyah ya. Ibadah itu adalah menunggu dalil. Ya menanti dalil. Kalau ada perintah maka lakukan. Dan ketika kita melakukannya itu namanya ibadah. Ya. Jadi kalau ada dalil perintah dari Al-Quran dan Sunnah untuk melakukannya, maka itu adalah apa? Ibadah. Kalau saja tidak ada, maka itu bukan ibadah. Bukan. Sehingga para ulama juga mengatakan asal dalam ibadah itu haram. Asal dalam ibadah itu haram kecuali ada dalil yang menunjukkan untuk melakukannya. Atau adanya perintah untuk melakukannya. Kalau tidak ada, nggak bisa buat ibadah tuh. Hukumnya haram. Makanya ada istilah bid'ah. Ya bid'ah itu adalah sesuatu yang haram. Tidak boleh. Boleh dilakukan. Kalau sesuatu yang disepakati oleh para ulama dan juga para sahabat, disepakati ya, bukan diikhtilafkan. Disepakati, maka dikala kita melakukan sesuatu yang tidak ada dalil dan niat ibadah, maka hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Begitu. Jadi asal muasal ibadah itu adalah haram. Kecuali ada dalil yang menunjukkan ya perintah untuk melakukannya. Kalau tidak ada, maka tinggalkan. Begitu. Adapun sesuatu selain ibadah, hukumnya boleh. Di luar ibadah, asal muasalnya adalah boleh. Kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Begitu. Makanan, muamalah, dan yang lainnya ya. Selain ibadah, hukumnya boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Baik. Jadi kata siapa? Kata Rasulullah, hak Allah, kewajiban atas hamba-hambanya adalah beribadah kepadanya. Ya tentu dengan pengajaran Rasulnya ya, yang sudah diajarkan oleh Rasulnya. Dan tidak mempersekutukannya. Tidak berbuat syirik. Ya, tidak mengarahkan ibadah itu kepada selain Allah. Berbahaya. Karena dikala seseorang mengharamkan yang Allah halalkan,
lebih mengikuti kepada manusia daripada Allah, itu pun sudah menyekutukan Allah. Ya. Jadi menyekutukan itu bukan hanya ketika ibadah diarahkan niatnya kepada selain Allah juga, bukan. Tapi dikala orang tahu ini haram, ya, kemudian ada orang yang menghalalkan, padahal tidak ada darurat, tidak dalam kondisi darurat ya. Dia menghalalkannya lebih mengikuti manusia daripada Allah, maka itu sudah menyembah kepada manusia dan sudah berbuat syirik. Wal'iyadzubillah. Begitu. Baik. Kemudian hak Allah, hak hamba-hambanya yang Allah haruskan kepada zatnya. Allah yang mengharuskan sendiri ya kepada zatnya. Itu tidak mengazab orang yang tidak berbuat syirik. Jadi kalau ada orang yang mentauhidkan Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sekalipun dia melakukan dosa-dosa yang besar, dan begitu sederhana ya, dalam melakukan ketaatan, bahkan mungkin yang wajib pun dilalaikan. Yang wajib pun dilalaikan, jangankan yang sunnah, yang wajib pun mungkin sebagiannya ditinggalkan. Ya. Tapi dia tidak menyekutukan Allah dalam hidupnya sampai matinya, Allah tidak mengazab mereka, katanya. Kata Rasulullah, Allah tidak akan mengazab mereka. Tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik di dunia. Sekalipun mereka mungkin saja lalai dalam kewajiban-kewajibannya, apalagi cuma perkara sunnah ya. Perkara sunnah kalau tidak dilakukan seumur hidup pun tidak akan diazab oleh Allah kalau tidak melakukan kesyirikan. Yang wajib saja kalau dia lalaikan, Allah, ya tentu dengan kehendak Allah ya, tidak akan mengazabnya selagi dia tidak melakukan kesyirikan. Kalaupun diazab, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Dia tetap akan masuk surga. Kalau tidak berbuat syirik dan mempertahankan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Muad mengatakan, ya Rasul, boleh nggak saya kabarin nih orang-orang? Kata Rasulullah, tubasyirum fayattakilu. Jangan. Nanti mereka cuma mengandalkan kalimat la ilaha illallah aja. Ya, mentang-mentang udah Islam, nggak sholat, nggak puasa, bahkan maksiat, dia nggak berbuat syirik, nggak nyembah kepada selain Allah, katanya nggak bakal disiksa. Jangan, kata Rasulullah. Jangan. Jadi kadang-kadang ada sesuatu ilmu yang tidak perlu disampaikan. Khawatir mereka jadi mengandalkan sesuatu ilmu itu. Gitu. Ya. Jadi kalau saja mereka dikhawatirkan mengandalkan itu, seperti tadi cerita Mu'adz bin Jabal, mengandalkan cuma kalimat la ilaha illallah, sedangkan amalan yang lain enggak, ya usahlah. Ya. Yang penting masuk surga aja kita malah gitu kan. La ilaha illallah udah cukup masuk surga. Ya khawatir begini. Makanya kata Abdullah bin Umar, kami menyangka sebelum turun ayat Muhammad ayat 30 berapa tuh ya? Kami menyangka kami tidak akan disiksa kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu lihat di surah Muhammad ya Bu ya. Surah Muhammad ayat 32. Maaf ya, ayat 32. Ayat 33, maaf 33. Kata Abdullah bin Umar, sebelum turun ayat ini kami menyangka bahwasannya kalimat la ilaha illallah itu sudah cukup masuk ke dalam surga. Dan amalan-amalan apapun tidak akan menghapus la ilaha illallah. Jadi amalan buruk apapun tidak ngaruh gitu ya kepada kalimat la ilaha illallah. Dan pasti pahalanya tetap la ilaha illallah itu. Dan pasti masuk surga semua. Dosa besar seperti apapun nggak mempengaruhi iman seseorang gitu ya. Sampai turun ayat 33 pada surah Muhammad.
Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa la tubtilu a'malakum. Ternyata ada yang membatalkan amal. Ya, apa dosa-dosa besar itu bisa menghapus amalan-amalan kita dan mengurangi iman kita, mengurangi kebaikan atau kesahihan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Ya, baik. Ya, tafadhal dilanjutkan lagi. Hadis selanjutnya, tafadhal. Wa inil baroi ni armi azim azibi radhiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Radhiyallahu anhu, betul Ibu. Anhu. Azib radhiyallahu anhu, bukan anha. Dia bukan. oh Tadi di sini anha ya Pak. anhu. Al muslimu ida su'ila fil qabri yashhadu ala ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah qada fadalika qauluhu ta'ala yusabbitullahu ladina amanu bil qawli sadid Ibu, yusabbitullahul, bukan hal. Coba diulang. yusabbitullahu hul ya Lazi. Sabitullahul ladina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Muttafaq alaihi. Bara bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, jika seorang muslim ditanya di alam kubur sementara dia bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad utusan Allah, saat itulah berlaku firman Allah Ta'ala. Allah mengukuhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan akhirat. Muttafaq alaih. Baik, terus hadis selanjutnya Bu, baca Bu Fina. Tafadhal. Wa an Anasir radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala inna kafiru ida amila wa hasanat utma biha. Bentar. Ibu ulang bacanya. Innal kafiro Ida famila iya ya. Hasanatan amila hasanatan ima biha to'mata minad dunya wa amal mu'minu fa innallaha ta'ala yadahiru lahu hasanatihi fil akhirah wa yu'kibuhu rizqon fid dunya ala ta'atihi wa fi riwayatin inna allaha la yatlimu mu'minan hasanatan yu'to biha fid dunya wa yujza biha fil akhirati wa amma kafiru fayut'amu biha sanati ma'amila lillahi ta'ala hatta ida afdo ilal akhirati lam yakulahu hasanatun yujza biha. Rawahu Muslim. Ini ya. Anas radhiyallahu anha meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, jika orang kafir melaksanakan kebaikan, ia diberi makanan di dunia. Sedangkan bagi orang beriman, Allah menyimpan kebaikannya di akhirat nanti dan tetap memberikannya rezeki di dunia karena ketaatannya. Dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah tidak menzolimi seorang mukmin atas kebaikannya. Diberikannya kebaikan di dunia dan dibalasnya di akhirat. Sedangkan orang kafir, ia diberi makanan di dunia karena kebaikan yang dilakukannya. Sehingga ketika sampai di akhirat, tidak ada lagi kebaikan yang akan dibalas untuknya. HR Muslim.
Hadis ke-16 dulu kita perhatikan dari Barra bin Azib. Barra bin Azib adalah sahabat yang mulia. Ya, dia termasuk as-sabiqun al-awwalun. Beliau sahabat yang dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang muslim dikuburnya setelah dimakamkannya, tentu muslim yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Nah, disitulah firman Allah berlaku. Ya. Apa? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah mengokohkan orang-orang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Apa ucapan yang kokoh itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga mukmin yang baik dikala nanti ketika baru dikubur dia didatangi oleh dua malaikat yang akan menanyakan, siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Siapa imammu? Maka seorang muslim akan membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah ucapan yang kokoh yang membuat selamat dia dunia akhirat dan di dalam kuburnya. Begitu ya. Ini yang disebut fitnah kubur. Ditanya oleh mungkar nakir, kemudian orang mukmin akan mudah menjawab kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tergantung dari kecintaan kita, mahabbah cinta kita kepada kedua kalimat ini. Karena di antara manusia ada yang dusta. Dikala mereka bersyahadat, dikala mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi mereka tidak membuktikan dengan ucapan dan tindakannya. Bahkan mereka terkesan mencela Islam, mencela Al-Quran, mencela sunnah yang disebut para munafik itu. Ya, para munafik akan berkata ha ha ha. Dikala ditanya di dalam kuburnya, mereka cuma mengatakan, apa itu? Balik bertanya. Dan mereka mengatakan, saya tidak tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya cuma ikut-ikutan. Lihat. Sehingga dalam akidah, tidaklah boleh kita bertaklid. Dalam akidah, hendaknya kita memahami betul kalimat la ilaha illallah. Dan hendaknya kalau kita durhaka pun, kita meminta ampun kepada Allah. Dan kita yakini bahwa setiap hidup kita dan aktivitas kita tujuannya untuk Allah, tidak ada yang lain. Sekalipun mungkin saja kita jatuh dalam kesalahan dan dosa. Begitu. Bukan malah mempermainkan, memperolok syariat. Itu bisa jadi membatalkan kalimat la ilaha illallah. Itu sangat berbahaya sekali. Sehingga Muslim, seorang Muslim dikala masuk ke dalam kuburnya, di dunia dia menyaksikan ya dengan ilmu, dengan yakin, dengan kecintaan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka berlakulah ayat pada surah Ibrahim 27. Allah akan mengokohkan orang beriman yang imannya baik, yang tidak bercampur dengan kesyirikan, apalagi juga bercampur dengan kemunafikan. Dengan ucapan yang kokoh di dunia dulu, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan juga kelak di hari kiamat la ilaha illallah. Karena nanti kita di hari kiamat akan ada bitokoh yang menghampiri kita. Bitokoh itu semacam KTP. Di situ ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tertulis. Dan di situ juga tertulis orangnya namanya. Misalkan saya Taufik, tertulis di kartu itu Taufik. Ya, begitu pula ibu. Tertulis nama ibu yang di situ ada seperti KTP. Ya, seperti kartu. Kalimat la ilaha illallah di bawahnya ada nama kita. Allah. Kalau kalimat itu ditimbang, dan pasti ditimbang dengan amalan-amalan kita, kalau buruk mungkin banyak keburukannya, tetap kalimat la ilaha illallah itu akan memberatkan timbangan amalan baik kita. Tetap bitokoh itu, kartu itu akan memberatkan timbangan amalan baik kita. Insyaallah. Makanya yakinlah dan pelajari terus kalimat la ilaha illallah
cintailah tauhid atau kalimat ini dan jangan kita lepas sampai mati kita. Pertahankan apapun itu ujiannya, tetap cintailah dan pertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu. Baik, kemudian dalam hadis selanjutnya, orang kafir, kata Rasulullah dalam hadis Anas bin Malik ya. Anas bin Malik, saya ulang lagi, beliau adalah pelayan Rasulullah dari umur 10 tahun. Beliau adalah sahabat Ansar, ya. Beliau adalah pelayan Rasulullah dan mendapatkan doa yang luar biasa dari Rasulullah. Apa? Ya Allah, panjangkan umur Anas bin Malik. Ya Allah, kayakan Anas bin Malik. Dan dua-duanya diperoleh oleh Anas bin Malik dari doa Rasulullah. Anas bin Malik, orang yang panjang umurnya. Hampir 100 tahun kurang 1 tahun. Sebagian mengatakan umurnya 102 tahun. Tapi yang sahih, yang lebih kuat adalah umur beliau 99 tahun kurang setahun. 100 tahun kurang gitu ya. Maaf. Kurang 1 tahun. Jadi 99 tahun. Dan beliau adalah sepeninggal Rasul orang yang dikayakan. Dikayakan hartanya ya. Insyaallah. Itu berkah doanya Rasulullah. Baik. Kata beliau, Rasulullah mengatakan, orang kafir jika berbuat baik, mereka sedekah, mereka membantu orang-orang miskin, mereka punya LSM membantu orang-orang yang kebanjiran, gempa, atau macam-macam lah. Karena orang kafir kadang-kadang begitu sigap membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Ya entah punya misi atau tidak, Allah alam mereka. Intinya orang kafir kalau berbuat baik, mereka dikasih makan di dunia langsung. Makan di sini maksudnya kalau mereka punya usaha, dimajukan usahanya. Insyaallah, baiknya Allah, kasihnya Allah luar biasa. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan orang yang berbuat baik. Orang kafir pun kalau dikasih, mereka berbuat baik, langsung dikasih makan dan rizki yang luas untuk mereka. Makanya kalau kita melihat orang-orang kafir maju-maju usahanya, hebat-hebat mereka dalam dunianya, jangan aneh. Ya mereka malah langsung dikasih semuanya di dunia langsung. Disempurnakan kebaikannya langsung di dunia balasannya. Adapun orang mukmin, Allah simpan kebaikannya untuk di akhirat ya, untuk dipetik di akhirat, tapi tetap di dunia dikasih rizki karena ketaatannya. Tapi terbatas, ya. Makanya kalau kita lihat orang mukmin dengan orang kafir, kalau dalam sisi usaha, tetap kita melihat orang kafir lebih mendominasi, lebih hebat, lebih berkuasa. Makanya Rasul kan sudah diingatkan di akhir-akhir surah Al-Imran, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Muhammad, jangan kamu tertipu dengan keadaan orang kafir yang begitu leluasa dalam hidupnya di dunia. Begitu leluasa dalam kehidupannya di dunia. Mereka hartanya hebat. Wah, kesana gampang mereka. Masya Allah. Ya. Itu ayat berapa itu Bu ya dalam surah Al-Imran? Di akhir-akhir surah Al-Imran tuh ya. 196. Iya, 196 kan? Ya. La yaghurrannaka alladziina kafaru fil bilad. Ya. Jangan membuat kamu tertipu wahai Muhammad dengan keleluasan orang-orang kafir berbulak-balik, leluasa mereka di negeri karena banyaknya harta perdagangan yang maju dan jangan. Karena memang Allah sudah memberikan jatah yang sempurna untuk orang kafir di dunia. Ya tentu dengan kebaikannya. Begitu. Makanya saya lihat pabrik-pabrik di tempat saya nih, milik Korea, milik Cina, mereka hampir setiap bulan memberikan sembako kepada puluhan bahkan ratusan orang. Ya, sampai perusahaannya maju, orang-orang sedang bangkrut, dia maju luar biasa. Tetap berkembang baik. Subhanallah. Ya itulah gambarannya. Orang kafir dikala mereka berbuat baik langsung disempurnakan makanan dan rezekinya di dunia, melimpah mereka. Sedangkan orang-orang mukmin ketika mereka berbuat baik
banyak atau sedikit, disimpan nanti di akhirat, tapi di dunia tetap diberikan kesenangan. Rizki mungkin baik, nggak kekurangan gitu ya. Kemudian mereka juga bisa makan, disehatkan badannya, tetap diberi. Tapi sebagian banyaknya, sebagian besarnya untuk nanti kesenangan di akhirat. Masya Allah. Dan dalam riwayat yang lain, Allah tidak akan menzalimi orang mukmin ya dalam kebaikannya. Mereka tetap dikasih kebaikan di dunia dengan kebaikannya ya. Sedekahnya, salatnya, zakatnya, dan yang lainnya. Tetap di dunia dikasih rizki, dikasih kesehatan, dikasih anak-anak yang baik, dikasih suami yang baik, atau suami dapat istri yang baik, tetap dikasih karena kebaikan. Tapi wa yujza fil akhirah, mereka di akhirat dibalas dengan sempurnanya nanti di akhirat. Adapun orang kafir dikasih makan, dikasih rizki dengan kebaikan mereka, yang mereka beramal bisa jadi karena Allah. Seperti orang Nasrani kenal dengan Allah, seperti orang Yahudi kenal dengan Allah. Mereka berbuat baik mereka, bisa jadi tujuannya karena Allah mereka. Karena mereka termasuk orang-orang yang kenal dengan Allah. Berbeda dengan Buddha atau Hindu, mereka nggak kenal dengan Allah. Ya, ketika mereka berbuat baik karena Allah, dikasih makan, dikasih rizki oleh Allah. Begitu. Dikasih oleh Allah. Tapi fid dunya, cuma di dunia. Disempurnakan langsung semuanya di dunia. Hatta idza afdha ila al-akhirah lam yakun lahu hasanatun yuzja biha. Ketika di akhirat nanti, mereka mendatangi kampung akhirat nanti, nggak ada lagi balasan dari kebaikannya. Makanya saya katakan sekali lagi, dalam menafsirkan hadis ini, bahwa orang kafir disempurnakannya di dunia sesempurna mungkin. Adapun orang-orang saleh, orang-orang mukmin dikala berbuat baik, itu buat simpanan besarnya nanti di akhirat dipetiknya, bukan di dunia. Dan kenapa orang-orang Muslim ya tidak begitu leluasa di dunianya, baik dalam sisi hartanya dan yang lainnya, karena ketika mereka diberikan dunia banyak, mereka Allah kasihan ketika menghisabnya nanti. Karena orang yang diberikan harta yang begitu banyak, hisabannya pun akan banyak. Sehingga mereka diberikan kapasitas yang mungkin lebih sedikit daripada orang-orang kafir. Begitu. Baik, mungkin hadis selanjutnya dipersilakan dibaca. Ya, tafadhal. Tafadhal Ibu, yang lain yang membaca. Bu Ida. Yang ke-18, Bu. Masih di mute, Bu. Ya. Iya. Yang 18 sih. Iya Ibu, dari Jabir itu. Radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalus sholawati khamsi kamasali nahrin zarin ghamrin ala babi ahadikum yaqtasilu minhu kulla yaumi khamsa marah. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan salat 5 waktu bagaikan sungai yang penuh dengan air mengalir pada pintu salah seorang di antara kalian, dan ia mandi 5 kali setiap hari dari sungai itu. Hadis riwayat Muslim. Terus hadisnya Bu, dilanjutkan lagi hadisnya. Ni Abbasin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusrikuna billahi syai'an ila safa'ahumullahu fi radhiyallahu.
Muslim. Rawahu Muslim. Rawahul Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim yang meninggal dunia kemudian jenazahnya disolati oleh 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah, maka Allah menerima syafaat dan doa mereka terhadap orang yang meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Baik, baik. Ini pun memberikan gambaran hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Bahwa orang yang sederhana dalam ibadahnya hanya yang melakukan wajib saja seperti sholat 5 waktu. Lihatlah bagaimana Rasulullah mengumpamakan pahala sholat 5 waktu. Karena kita dengar sholat tahajud, bukan main dia. Janji-janji Allah kepada orang yang bertahajud. Begitu pula kepada orang yang puasa, ya. Begitu pula kepada orang yang berhaji, Masya Allah ya. Tapi dalam sholat lihatlah, orang yang mungkin nggak punya duit Kak untuk berangkat haji, orang yang nggak sanggup tahajud, orang yang nggak sanggup duha, orang yang nggak sanggup mungkin sedekah, ya dia cuma bisa sholat 5 waktu. Lihatlah bagaimana Rasulullah tetap memberikan targhib, suatu semangat atau penyemangat untuk seorang muslim. Tetap ya, bagaimana Rasulullah mengumpamakan pahala sholat 5 waktu. Orang yang mengerjakannya itu seperti orang, sholat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir banyak airnya. Posisinya di depan rumah kita. Ya. Nah, kalau orang yang sholat 5 waktu seperti itu. Sholat wajib, Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Itu diibaratkan orang yang mandi 5 kali di sungai yang mengalir lagi jernih airnya. Coba kalau kita perhatikan. Kalau kita coba ya Bu ya. Kalau kita mandi 5 kali di sungai yang bersih lagi mengalir pakai sabun, coba jajal. Kira-kira badan kita bersih apa enggak? Saya yakin bersih. Mungkin nggak ada istilah penyakit gatal ya Bu ya. Kalau mandinya 5 kali. Mandi 2 kali aja kita jarang kena penyakit gatal ya. Ini minta mandi 5 kali. Pakai sabun, pakai sampo, Masya Allah ya. Ya saya yakin baginda Rasulullah ya mengatakan seperti ini, memberikan gambaran bahwa orang yang melakukan yang wajib itu sudah cukup untuk menjadikan dia masuk ke dalam surganya Allah. Begitu. Ya, jangan pernah kita meremehkan amalan orang-orang mukmin yang lain. Di antara orang-orang beriman mungkin nggak kuat tahajud, jangan kita remehkan mereka. Di antara orang-orang beriman ada yang tidak kuat puasa sunnah, jangan remehkan mereka. Kalau mereka selagi melakukan yang wajib, jangan pernah kita meremehkan amalan-amalan mereka. Begitu. Karena yang wajib itu sudah bisa menggugurkan kesalahannya. Dan sudah bisa menjadi wasilah mereka masuk ke dalam surganya Allah. InsyaAllah. Ya. Makanya tidak pernah Rasulullah meremehkan amalan-amalan sahabat-sahabatnya. Di antara sahabat ada yang bisa melakukan sunnah ini, ya sudah. Yang lain nggak bisa dilakukan, ya sudah. Yang penting istiqamah dengan sunnah itu. Ya kalau sunnah ya. Kalau perkara yang wajib ya harus dilakuin. Dan itu sudah menjadi tolak ukur dia menjadi keimanannya bagus. Keimanannya bagus ya. Jadi tolak ukur ya. Nah, baik. Dan kemudian dalam hadis yang selanjutnya, lihat. Dari yang dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Saya mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim mati. Atau mungkin perempuan mati. Ya kalimat muslim ini ya bukan laki-laki saja. Sebetulnya muslim perempuan pun sama. Cuma kan yang jadi tolak ukur ya laki-laki dulu. Perempuan juga sebetulnya sama kan gitu ya. Jadi siapa saja yang mati, kemudian ada orang yang mensalati 40 orang. Ya, 40 orang. Yang 40 orang ini bukan orang yang menyekutukan Allah. Maksudnya orang yang imannya, tauhidnya baik.
bukan penyembah kubur, bukan penyembah-penyembah keris, bukan penyembah-penyembah jin. Ya, pokoknya akidahnya baik. Manhajnya juga manhaj seperti orang-orang salaf dulu, ya. Mereka mensalati seorang muslim atau wanita muslimah sampai 40, melainkan Allah menerima syafaat mereka. Kalau mereka berdoa misalkan, Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, maksudnya ampuni mayit, itu diterima doanya. Itu diterima doanya. Dengan catatan 40 orang itu adalah bukan orang yang menyekutukan Allah. Mereka yang akidahnya bagus. Mereka yang tauhidnya juga tahu tentang ilmu tauhidnya. Insyaallah. Hanya beruntung kalau kita disalati, kalau kita mati ya Bu ya. Disalati oleh kawan dan keluarga-keluarga kita yang akidahnya baik. Yang tauhidnya tidak baik, yang baik. Yang tidak bercampur syirik. Yang tidak bercampur dengan kebid'ahan, Masya Allah. Itu syafaat mereka diterima. Doa mereka diterima. Ya. Kalau mereka minta, ya Allah sayangi dia, sayangi mayit ini. Diterima doa mereka. Masya Allah. Makanya orang-orang yang mati dengan orang yang hidup, itu masih ada kaitannya. Masih ada hubungannya. Bahkan dikubur saja Rasul menyuruh. Kalau udah dikubur nih, sempurna. Orang yang melayatnya, semuanya hendaknya berdoa masing-masing. Ya Allah ampuni dia. Rahmati dia. Tetapkan ucapannya dan imannya nanti dikala ditanya oleh dua malaikat. Ya. Disuruh itu. Karena memang orang yang hidup dengan yang mati, yang dikubur, itu masih ada hubungan tetap. Masih ada hubungan tetap. Insyaallah ya. Baik. Ya, ini juga saya katakan ini juga memberikan gambaran hendaknya kita di dunia bergaul dengan orang-orang yang saleh. Bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Ya, di samping mereka pun mungkin dikala mendoakan kita ketika kita sudah mati, apalagi sampai mensalati kita, maka insyaallah ya keutamaannya doa dan bantuan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk si mayit. Begitu. Baik. Mungkin cukup segitu saja Ibu ya. Kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup dipersilakan Bu. Kalau ada pertanyaan. Tafadhol. Aku mau nanya. Ustadz, Ya, kalau tafadhol. orang tua kita sudah meninggal, ya Ustadz ya, ini gimana Ustadz? Saya boleh nggak ngirimkan setiap habis sholat Fatihah itu untuk yang sudah meninggal dan yang belum meninggal? Baik. Ya. Sebetulnya Al-Fatihah termasuk Al-Quran ya Bu ya. Al-Fatihah untuk termasuk orang tua. Al-Fatihah termasuk Al-Quran bukan? Iya. Termasuk ya? Iya. Tapi saya katakan sekali lagi dalam mazhab Syafi'i, dalam pendapat Imam Syafi'i mengarahkan hendaknya dengan doa saja. Oh. Ya, hendaknya dengan doa saja langsung. Seperti kita mau mendoakan orang tua kita, Allahumma gfirli wa liwalidayya. Allahumma gfirli wa liwalidayya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cukuplah dengan doa itu. Kalau kita ingin mendoakan saudara kita, misalkan ya dengan bahasa Arab, Allahumma gfirli akhi. Atau Allahumma gfirli ikhwani. Ya Allah ampuni saudara-saudara saya. Ya, wali jami'il muslimina wal muslimat, dan untuk semua muslim dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, dan mukmin dan mukminat. Begitu. Jadi cukup dengan doa begitu saja Ibu. Oh, iya. Jadi tidak perlu membaca Fatihah gitu ya. Kalau dalam pendapat Imam Syafi'i ya. Kalau dalam pendapat Imam Syafi'i. Ya. Kalau pendapat, maaf ya, seperti pendapat Imam Ahmad rahmatullahi alaih, kata beliau boleh kita membaca Al-Quran. Boleh kita membaca Al-Quran. Seperti Al-Fatihah, sebagian ayat, mungkin sebagian ayat Al-Baqarah, atau mungkin membaca surah Tabarak. Ya.
kemudian dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal, orang tua atau yang lain. Tapi dengan catatan, doanya begini, dengan catatan ya. Ya, kalau dengan bahasa kita boleh, kalau kita nggak ngerti bahasa Arab. Ya Allah, sampaikan pahala bacaan Quran saya untuk orang tua saya. Untuk saudara-saudara saya. Begitu. Itu misal ya. Kalau dengan bahasa kita. Tapi kalau dengan bahasa Arab, Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu hadiyatan li siapa? Hadiyatan li ummi wa abi wa ikhwani. Itu misal. Harus ada kalimat itu. Kata Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad ya. Boleh menghadiahkan bacaan Al-Quran, tapi setelah itu ada doa itu. Yang tadi saya sebutkan. Ya Allah, ya, sampaikanlah Disebutkan Quran saya untuk ibu saya, untuk bapak saya, saudara-saudara saya. Ya, tapi kalau mengkhususkan Fatihah ya jangan. Apa aja ini membacaan Quran apa aja? Fatihah dulu baca Tabarok, Fatihah dulu misalkan baca apa Al-Waqiah, itu misal ya. Kata Imam Ahmad sampai selagi dia tidak mengharapkan bayaran. Selagi dia tidak mengharapkan bayaran. Gitu ya. Itu fatwa Imam Ahmad. Ya. Paham Ibu ya? Bu Ida paham ya? Jazakallah khair. Ya, Oh, jazakallah khair. Ya. Ada yang lain? Ustaz, Tafadhal. itu yang meninggal karena corona yang awal-awal itu kan pada nggak disolatin, Ustaz. Iya. Nah itu gimana, Ustaz? Kasihan tapi orang qadarulahnya begitu gimana, Ustaz? Iya. Itulah saya katakan kesalahan-kesalahan orang-orang beriman. Dikala datang wabah, mereka tidak disalati. Padahal apakah orang yang mensalati dari jauh itu terlarang kan tidak? Hendaknya orang ketika mendengar keluarga kita, sahabat kita meninggal, ya, kalau kita tahu kuburannya maka ziarahi dan sholat di atasnya. Kalau tidak tahu maka boleh dari jauh kita mensalatinya. Ya, jadi nggak mesti berdekatan, nggak mesti begitu kalau memang terlarang gitu ya. Atau mereka mungkin dari rumah sakit langsung dibawa ke makam. Kalau kita tahu makamnya, datangi dan salati di atas makamnya. Begitu. Kalau tidak tahu maka dari jauh kita pun boleh mensalatinya. Begitu. Itu hak orang. Ya. Gitu. Jadi sholatnya di makamnya, Ustaz? Boleh. Karena Rasulullah pernah mensalati wanita tukang sapu masjid. Rasulullah nggak sempat mensalatinya, didatangilah makamnya. Didatangilah makamnya, kemudian beliau sholat di atasnya. Maksudnya, ya tetap nggak diinjak kuburannya, enggak. Menghadap kiblat, dan para sahabat yang sudah mensalatinya pun ikut mensalatinya. Jadi boleh mensalati orang yang sudah dikubur, kalau saja orang yang belum mensalatinya ingin mensalatinya. Boleh. Apalagi model corona begitu, gitu ya. Baik. Meskipun udah berlalu, umpamanya udah 1 tahun gitu, gimana, Ustaz? Iya, iya baik. Kalau sudah 1 tahun, cukuplah doakan saja. Cukuplah doakan saja. Jadi maksud saya berarti kan kasihan itu nggak mendapatkan 40 orang itu ya, Ustaz ya? Ya, tapi kan orang yang meninggal karena wabah itu kan syahid, termasuk dapat pahala syahid insyaallah. Iya, ya. Ya, insyaallah dia mendapatkan pahala syahid. Tapi dengan catatan kalau dia pun beramal saleh dan beliau pun mempertahankan akidahnya tidak mencampuri dengan kesyirikan, dengan catatan itu ya. Baik.
Pak Ustadz, kalau orang yang melakukan bid'ah itu masuk ke syirik nggak, Ustadz? Ada bid'ah yang masuk dalam kesyirik, ada. Ada juga bid'ah yang tidak masuk ke dalam kesyirikan, tidak. Termasuk Ya. yang melaksanakan 3 hari, 7 hari. Tidak masuk dalam kesyirikan itu. Tidak Kenapa? masuk dalam kesyirikan. Oh gitu. Ya. Termasuk ya. Bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Karena yang dibacanya pun tetap Al-Quran dengan Sunnah. Cuma tidak menempatkannya ke tempat yang benar gitu aja. Oh. Yang Kalau kategori syirik enggak, dia cuma bid'ah dalam hal yang tidak dicontohkan oleh Rasul, tidak dicontohkan oleh Rasul, dan tidak diperbuat oleh para sahabat, mereka buat-buat sendiri dalam ibadah gitu ya. Adapun bacaannya sebetulnya baik, Al-Quran, Yasin gitu kan, kemudian tahlil, tasbih, tahmid baik sebetulnya, cuma tidak menempatkannya pada tempatnya gitu aja. kalau kami selaku keluarga sudah menyampaikan kalau saya tidak melakukan itu, mak kita sebagai anak-anak, saya sampaikan sebagai yang anak-anaknya lah yang harusnya mendoakan, bukan melalui orang lain. Saya katakan begitu. Itu yang langsung bisa menjadi sang orang tua kita, saya sampaikan itu. Jadi kalau saya sampaikan yang itu tidak dituntutkan, tapi kalau mau laksanakan saya sudah berlepas diri, saya sampaikan seperti itu, Ustadz. Itu benar, itu benar. Ucapan seperti itu benar, gitu ya. Tapi kalau ada wasiat dari orang tua, ingin bersedekah ke yatim dan yang lainnya, ya hendaknya disampaikan. Ya. Atau ingin wasiat-wasiat yang lain diamanahkan gitu ya. Ya. Oh, jadi bid'ah tapi tidak masuk ke syirik itu tadi ya Ustadz ya? Kalau bid'ah masuk ke syirik itu seperti apa? Seperti dalam berziarah kubur, meniatkan dalam ziarahnya itu niatnya ya. Niatnya ingin bertabarruk, ngambil berkah dari wali, ambil berkah dari tanah kuburan, kemudian minta hajatnya disampaikan oleh wali kepada Allah. Nah, itu sudah jatuh dalam syirik ya. Jadi dia pakai wasilah ya? Iya, itu nggak boleh pada orang mati ya. Jadi mintanya langsung pada Allah gitu ya Ustadz, walaupun itu ziarah di wakam wali gitu ya Ustadz. Iya, betul. Jadi kalau kita melakukan kebidahan itu bidah syirik itu, bidah syirikiyah itu. Kalau ziarahnya masih sunnah, kalau ziarahnya masih sunnah. Iya, kalau berziarah kita sunnah berziarah. Ya, ke orang tua kita atau mungkin guru-guru kita itu sunnah. Ya. Cuma prakteknya jangan sampai bercampur dengan bid'ah syirikiyah tadi gitu ya. Pak Ustadz, kalau ada yang meninggal gitu untuk wanita tidak disunahkan ngantar ke kuburan ya Ustadz? Tidak disunahkan. Dia diam di dalam rumahnya saja. Untuk menghibur keluarganya. Ya kalau keluarganya apalagi jangan ikut-ikut ya. Jadi cukup menghibur keluarganya di dalam rumahnya, dan perempuan jangan ikut-ikutan untuk mengiringi jenazah, jangan. Gitu ya. Itu sunnahnya begitu. Ya. Yang kemarin nih belum lama terjadi di keluarga suami saya itu, di daerahnya itu justru wanita ke makam, ngantar ke makam, tapi sholat hanya untuk laki-laki. Waduh, sayang banget. Saya sudah ngarahkan sih, mensolatkan orang di Mekah aja, tiap sholat fardu selalu ada yang jenazah yang disolatkan, kena yang menyolatkan jamaah seluruh dunia. Perempuan itu tetap dianjurkan mensalati, tapi di belakang saf laki-laki, gitu ya. Betul. Jadi di tempat yang lain. Seperti Aisyah pun mensalati ya mayit dari keluarganya ya, begitu. Kemudian adapun mengiringi, ya tentu kalau memang mereka menginginkan mengiringi, itu kan dengan catatan mereka jangan ikhtilaf.
Jangan bercampur baur dengan kaum laki-laki yang bukan mahram. Dan mereka harus jauh-jauh dari kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Gitu kan? Itu dengan catatan kalau mereka ingin mengiringi. Tapi sunnahnya, saya katakan sunnahnya tidak mengiringi. Kalau ingin ya nggak masalah. Kalau ingin mereka nggak masalah. Tapi dengan catatan mereka harus sabar dan jangan meratap di sana dan berjauh-jauhlah dari bukan mahramnya. Dari laki-laki yang bukan mahram. Gitu. Kalau dengan suaminya tidak apa-apa, tapi jauh-jauh dengan laki-laki yang bukan mahram, jangan bercampur baur. Iya, jadi kemarin itu sempat bingung saya, giliran sholat pada nggak ada yang perempuan, Ustaz. Ya. Tapi saya gandeng aja beberapa yang kenal dekat. Ayo, saya bilang. Yang lain nggak ini, padahal apalagi nggak sholat, saya sampai tanya gitu, apalagi sedang nggak sholat. Yang sedang sholat, ayo, saya bilang, sudah ngajak. Justru begitu ke makam malah berbondong-bondong. Saya nggak ikut, itu jadi pandangan aneh itu. Ya itu terbalik. Iya, Ustaz. Kalau orang Jawa itu suka begitu. Jawa Gitu yang ya? belum ada ilmunya. Iya, ya betul. Baik, Ustaz. Itu faedahnya ilmu. Faedahnya ilmu ketika orang sudah punya ilmu kan tenang melakukan sesuatu itu. Atau meninggalkan sesuatu pun ya dengan ilmu. Kan enak gitu kan. Semuanya dengan ilmu. Ya, untuk dalihnya kemarin ya itu saya contohkan ketika di Masjidil Haram atau di Madinah. Pernah kan ke sana saya katakan ada jenazah yang selalu disolatkan kan setiap sholat fardu dan yang menyolatkan pria dan wanita, saya katakan gitu, Ustaz. Jadi kita mensolatkan nggak apa-apa, saya di situ saya masuknya. Tapi kalau berdalih di Madinah ya nggak bisa. Ya kan secara awam gini, Ustaz, maksudnya Supaya gampang. Secara gampangnya gitu, Ustaz. Ya. Sebelumnya kan Aisyah radhiyallahu anha dan juga yang lainnya juga mensalati saudara-saudaranya ketika meninggal. Ya, ini gambaran mereka aja karena saya juga hadis gak hafal, jadi saya contohkan seperti itu. Gampangnya ya. Iya. Ustadz, mau tanya lagi Ustadz. Ya. Afwan Ustadz. Ini kalau kita udah salatkan di rumah, haruskah disolatkan lagi di masjid Ustadz? Tapi kan di masjid ini tetangga tuh banyak yang bid'ah itu Ustadz. Apa di rumah aja udah cukup Ustadz? Langsung dikubur. Maaf ya Bu ya. Jika memang misalkan ketua masjid atau mungkin ketua RT dan RW ya gitu ya, menginginkan mereka mensalati di masjid dan keluarganya mengizinkan, itu enggak masalah. Tapi dikala sudah disalati di dalam rumahnya itu sudah cukup. Karena Rasulullah SAW pada umumnya mensalati mayit itu di rumahnya, gitu ya. Tapi kalau memang saya katakan Ya, sekali lagi, kalau di rumah kan keluarga pada ikut Ustadz semua tuh, saudara-saudara penuh. Tapi kalau udah ke masjid kan kalau yang perempuan itu nggak pada. iya. Jadi kalau perempuan, kalau memang mereka ingin mensalati di dalam rumahnya saja, mereka mensalati di dalam rumah si mayit. Ya. Kalau memang leluasa, Jadi dua ada kali gitu laki-laki di dan rumah, perempuan. jadi untuk wanita, tapi ada juga laki-laki. Terus baru ke masjid laki. Apa Ibu? Halo? Ibu? Beda. 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 Tidak hilang. Oh, Tidak. Oh, jadi tadi perempuan itu menyolatkan sebaiknya di rumah saja gitu, Ustaz? Iya, Ibu. Kalau di masjid nggak memungkinkan ya. Oh, kalau di masjid besar ada tempat wanita, silakan. Di masjid. Terus kalau jamaahnya yang ditanyakan Bu Ida tadi kan mayoritas menjalankan bid'ah, Ustaz. Iya, nggak Nah, apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah.
Tapi itu masuk yang akan diterima nggak Ustadz yang mendapatkan Insya Allah syafaat? selagi tidak berbuat syirik dalam bid'ahnya. Oh, artinya Selagi bukan tidak syirik berbuat syirik, sebatas sebatas bid'ahnya itu tidak yaitu berbuat kalau syirik. tetap dalam sholat jenazahnya tidak ada kebid'ahan tetap diterima. Ya, sekalipun ahli bid'ah. Ini kan yang dicatat adalah syirik, ahli syirik, orang yang suka berbuat syirik. Keris, kuburan-kuburan dijadikan ya tempat wasilah dan macam-macam lah. Ya. Makanya Khairan, jazakallah. Ya, Bu Dewi. ketika Udah. kita mensalati, hendaknya imamnya pun orang yang kita tahu keilmuan baiknya ya. Supaya dia mengarahkan kepada jamaah tentang sholat yang baik seperti apa, atau mungkin dia menjadi imam mempraktikkan yang sunnah gitu ya. Begitu. Hendaknya yang diwasiati oleh si mayit atau keluarganya yang tahu gitu. Oh, ini imamnya saja yang bisa mengarahkan yang baik, yang tahu tentang manhajnya, tentang ilmunya gitu kan. Supaya dia mengarahkan kepada jamaah gitu. Gitu. Jangan siapa aja yang jadi imam. Dan berbahaya gitu kan. Apalagi tidak tahu baik atau tidak. Katanya kan yang sebaiknya itu anaknya. Kalau itu yang meninggal orang tuanya. Tapi kalau anaknya nggak begitu paham, ya mending dicarikan imam yang paham gitu ya Ustadz ya. Intinya begitu. Kalau ada keluarganya yang paham dan mengerti tentang tata cara yang sunnah dalam sholat dan akidahnya baik, lebih baik dia keluarganya. Jadi kalau tidak ada, carikan yang baik untuk mengarahkan para jamaah gitu ya. Gitu. Pak Ustadz, mohon izin saya nanti. Ustadz, itu tanya ya. Ustadz, kalau disolatkannya di tempat sunnah gitu gimana Ustadz? Terus yang di dekat rumah kita tinggalkan masjidnya Ustadz. Lebih bagus nggak? Kan banyak begitu. Saudara saya nggak boleh. Jangan. Berarti bawa ke masjid yang memang sunnah gitu kan. Jadi semua tuh jamaahnya kan sunnah semua gitu. Tidak muncul fitnah. Gitu ya. Lebih baik yang dekat rumah aja gitu ya di kampung. Jangan. Udah mayit aja main pindah-pindah oper-operan, jangan. Begitu. Jadi nggak mau dekat rumah, di sana aja, di sana gitu. Saat banyak kan begitu. Jangan begitu. Yang penting kita kumpul di situ dan ada orang-orang yang mengerti sunnah. Oh iya. Kita, jadi banyak supaya terjaga ukhuwahnya. Ya. Ya betul. Setuju Ustaz. Tapi kadang di masjid itu sudah ada imamnya Ustaz. Dan imamnya ya kadang-kadang mungkin dengan keterbatasannya ya. Gitu loh. Kalau mau ngomong imamnya ini aja gitu kadang-kadang gimana gitu loh. Iya. Kan kalau di keluarga bisa. Di tempat saya pun begitu. Boleh. Itu bisa. Gitu. Saya sendiri begitu dan masyarakat di sini sendiri. Misalkan saya jadi imam biasa di masjid ini. Ada keluarganya meminta orang lain untuk jadi imam, kami nggak tersinggung. Karena memang itu hak keluarga gitu. Itu hak keluarga. Dan itu sudah dimaklumi kok di mana-mana juga. Ya Ustaz. Biasanya imam masjid itu akan mengarahkan siapa yang sholat ibu, saya atau yang lain. Ya, kalau ibu bisa ini dari keluarganya silakan, nggak masalah. Imam masjid itu adalah legowo, mereka menerima itu. Ya Ustaz. Kalau heran. Ustaz. Ya. Saya mohon izin nanti jika Bapak ada waktu mau konsultasi Japri tapi Ustadz tidak di forum. Nah, waktu yang biasa Ustadz kosong jam berapa Ustadz? Biasanya sore Ibu. Sore setelah asar 4:30 itu kosong biasanya. 4:30-an. Baik Ustadz, insya Allah sore ya Ustadz. Boleh. Jazakallah khair sebelumnya Ustadz. Baik, mungkin sudah 11:30 ya Bu ya. Nah, kita tutup saja.
kajian kita. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dalam ilmu kita yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang motivasi kita untuk senantiasa senang dan semangat dalam beramal saleh untuk dunia dan akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang bersyukur, hamba-hambanya yang senantiasa bersabar dengan setiap ujian yang datang kepada kita semua. Kita tutup dengan kata subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Bu Dewi, Bu Pina, semuanya. Jazakallah Bu Dewi. Jazakallah semuanya. Ya, ini kita sudah mengkaji